warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang untuk bicara tentang Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Pada saat saya ditawarkan itu, saya tidak berpikir dua kali untuk mengenal itu. Artinya untuk menerima itu. Pertama, karena saya memang sudah hampir kalau 6 tahun belakangan ini saya mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka itu sangat lemah di dalam pengayaannya, apalagi di dalam pelaksanaannya. Saya katakan hampir tidak ada. Tetapi dalam pembicaraan ini saya hanya ingin menunjukkan mengapa Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka itu pertama dijadikan alat politik sebagai alat kekuasaan, kedua lebih parah lagi tidak disentuh apa-apanya, seakan-akan dianggap bahwa Pancasila itu memang sudah hilang di negeri ini. Oleh karena pembahasan materi ini sekitar ini untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan merefresh, hanya akan mengingatkan kembali kepada khususnya diri saya dan kawan-kawan semua bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang bangsanya belum lahir atau bangsanya belum dilahirkan, baru kemudian itu hanya ada di Indonesia. Seluruh dunia. Bagaimana kita tahu ini adalah sejarah? Bahwa di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 jelas bahwa itu adalah satu pernyataan terlahirnya bangsa Indonesia. Kemudian negara kita ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus. Saya ingatkan kembali ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau ada yang bawa Undang-Undang Dasar sementara 50 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan NKRI yang dibentuk, tapi Negara Republik Indonesia NRI. Kita harus waspada pada posisi ini, karena DPR kita sekarang sedang berusaha untuk menghilangkan kata kesatuan. Kita harus waspada di sini. Apa bedanya NRI dengan NKRI? NKRI terlahir dari sejarah perjuangan bangsa ini. Kalau NRI adalah produk pengaruh kekuatan asing kepada para komprador di negeri ini. Saya garis bawahi komprador. Siapa itu komprador? Pertama adalah kaum Branis yang menggarapnya. Apa itu kaum Branis? Kaum Branis itu adalah orang-orang yang lebih mempercayai literatur barat dibandingkan literatur negerinya sendiri. Kedua adalah kaum kompromis. Kaum kompromis adalah kaum yang lebih mementingkan dirinya pribadi, dirinya sendiri, dan kelompoknya saja. Kenapa saya katakan di sini perkataan ini? Ini doktrin buat kita bila kita ingin kembali menjadi bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 98 ada namanya gerakan
1959 mengatakan bahwa 3 tahun yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Pertama, kaum radis. Kedua, kaum kompromis. Dan ketiga adalah kaum reformis. Tatanan negeri ini hari ini sudah hancur lebur. Tidak hanya NKRI-nya, tapi setiap lembaga di dalam NKRI itu hancur total karena ada istilah reformasi birokrasi. TNI pun sebagai satu perbuatan yang tertulis sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun dihancurkan lewat istilah reformasi TNI. Jadi di sini lengkaplah sudah bahwa apa yang dikatakan Bung Karno bahwa ternyata anak negeri ini bukan sejarah. Kenapa bukan sejarah? Karena ada satu gerakan menamakan dirinya gerakan reformasi. Pada Oktober 1999, Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno sudah mengatakan bahwa itu kelompok komprador. Tapi negeri ini waktu gerakan reformasi bergulir, ada yang mengatakan, ada yang benar, nggak ada. Terlalu mahal hanya alasan menurunkan seorang nama Soeharto. Dibayar dengan kehancuran bangsa seperti hari ini. Ini nggak imbang ini. Kalian dikasih permen, oh, maaf, mungkin teman-teman nggak terlibat ya di 98 karena saya juga nggak terlibat. Pada proses 98 saya tidak ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang menggunakan gerakan reformasi itu kayak anak kecil dikasih permen. Ya, udah senang. Padahal yang dihancurkan dibalik itu bangsa ini yang dihancurkan. Makanya pada saat gerakan reformasi bergulir, saya di depan Permian Amerika, saya telepon yang namanya Amerika, tapi telepon yang mati sekolah itu, akhirnya saya titipkan pesan kepada PP Muhammadiyah, dia bangsa. Saya telepon dari Amerika. Jadi kalau di negeri ini ada yang berani mengatakan aku reformis, alasannya cuma dua. Dia bukan sejarah. Atau dia memang komprador seperti itu. Kalau bukan sejarah, perlu diselamatkan anak negeri ini. Tapi kalau sudah komprador, nggak ada cerita. Kita selesaikan orang tersebut. Di sini kita harus bikin satu demarkasi seperti namanya paguyuban masyarakat tanpa partai. Makanya demarkasi ini, demarkasi apa? Karena masyarakat partai menghancurkan bangsa Indonesia. Tetapi untuk kita bisa sampai ke kesimpulan ini, itulah materi yang akan saya bahas. Agar kalian pada saat keluar dari ruangan ini, misalnya kalian mau tempur dengan orang-orang partai, jangan tempur. Karena sejak 2004, saya memimpin kepala Garda Besar PETA, setiap keliling ke seluruh wilayah di negeri ini, saya katakan bahwa bila mana PETA bergerak, musuh kami pertama adalah partai. Di mana orang, semua orang, sampai orang-orang daerah, saya nyatakan bila mana PETA bergerak, musuh kami pertama adalah partai. Tapi intinya begini kawan-kawan, begitu saya masuk daerah di seluruh wilayah ini, nanti yang nyambut kami orang partai. Artinya apa? Saya nggak kenal
makanya membuat tangan kita bukan itu. Rame-rame. Kemarin saya juga bicara Pancasila di UI Jakarta. Itu bersama dengan salah satu dari diplomat, satu dari Polhukam, dan dari Menanda. Saya nyatakan, Bung Karno tidak pernah mengatakan melahirkan Pancasila pada 1 Juli 1945. Tetapi di dalam persidangan dokumen Susio Video Sakai yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, persidangan ini sedang mencari atau akan menetapkan satu dasar Indonesia merdeka. Begitu Bung Karno dengan pidatonya yang disebut sebagai Pancasila kemudian pada akhirnya yang ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Kok kalau merayakan 1 Juli dari lahir Pancasila? Logikanya bukan. Enggak. Tapi anak negeri ini diam semua. Yang kemudian kali pertama bukan kami ini ya, bukan kami apa? Sombong. Seluruh Indonesia yang menggunakan ini adalah statement ini adalah peta. Kita menuntut 1 Juli bukan hari lahir Pancasila, tapi hari Pancasila ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Beda ini maknanya, karena waktu Sumpah Pemuda 28 Januari 1928 bangsa Indonesia ini lahir, tetapi belum merdeka, masih dalam kondisi terjajah. Bangsa ini menghendaki satu kemerdekaan. Sebelum dia menetapkan kemerdekaan, sebelum dia memproklamirkan kemerdekaannya, dasarnya merdeka ditetapkan terlebih dahulu. Ini satu kesinambungan sejarah yang dirusak oleh komprador. Kenapa? Karena pada saat Sumpah Pemuda dinyatakan bangsa Indonesia terlahir, ditutup isu bangsa ini terlahir ini dengan isu 1 Juli dikatakan lahir Pancasila. Nopok lahir bangsa lahir Pancasila apa?